Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syara'a li ibadihi siyama Ramadan li hikamin wa asrar. Wa rattaba ala siyamihi wa qiyamihi maghfirataz zunubi wal auzar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul ghaffar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-Mustafa al-Mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-abrar wa man tabi'ahum bi ihsanin ana al-laili wan nahar. Amma ba'd. Fa ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih, faqad fazal muttaqun wa khasiral kafirun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, as-shaimin yang dimuliakan Allah, para hujjaj, bapak-bapak, saudara-saudara dan remaja sekalian. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, di siang Jumat ini kita telah berkumpul di ruangan Masjid Jami Al-Ittihad untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu kewajiban sholat Jumat. Harapan kita semoga sholat yang nanti kita akan laksanakan dan juga yang telah kita laksanakan dan seluruh amal ibadah kita mudah-mudahan dengan kemurahan Allah diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan semoga terus Allah selalu bukakan pikiran kita dan hati kita sehingga dengan mudah kita dapat menerima dan menyerap ilmu-ilmu dan petuah-petuah agama. Amin ya mujibas sa'ilin. As-shaimin yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah kita sekarang berada di bulan Ramadan, bulan puasa, dan juga kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan baik fisik atau mental sehingga bisa menyelesaikan ibadah puasa sampai tuntas sebulan penuh. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, puasa yang kita kerjakan ini merupakan ibadah yang tidak ada bandingannya dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Lebih-lebih kalau kita rasakan sendiri, puasa ini kan menahan lapar, menahan haus. Ini cukup berat, melawan kebiasaan kita sehari-hari. Kita biasa makan, biasa minum, kemudian dilarang. Ini bukan semenit, 2 menit, sejam, 2 jam, tapi berjam-jam. Bahkan saudara-saudara selama sebulan penuh. Cukup berat ibadah puasa ini. Tapi dengan nawaitu, dengan tekad yang kuat, insya Allah kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Hadirin saudara-saudara, ada hadis Nabi yang menerangkan bahwa puasa ini memang ibadah yang gak ada bandingannya. Yaitu pada suatu ketika ada sahabatnya yang bernama Usamah radhiyallahu an. Berkata Usamah, "Ya Rasulullah, murni bi'amalin." Wahai Rasul, perintahkanlah kepada saya suatu perbuatan. Maka Nabi menjawab, "Alaika bis-saum fa innahu la idlalah." Hendaklah kamu berpuasa wahai Usamah. Sesungguhnya puasa itu ibadah yang tidak ada bandingannya. Usamah tidak merasa puas. Bertanya lagi dan meminta kepada Nabi perbuatan yang mesti ia kerjakan. Dia berkata, "Murni bi'amalin." Perintahkanlah saya wahai Nabi dengan suatu perbuatan. Maka jawaban Nabi sama dengan yang pertama, "Alaika bis-saum fa innahu la idlalah." Hendaklah kamu berpuasa, sesungguhnya puasa itu ibadah yang tidak ada bandingannya. Yang ketiga, Usamah masih juga bertanya, "Murni bi'amalin." Wahai Rasul, perintahkan saya dengan suatu perbuatan. Jawaban ketiga juga sama, "Fa'alaika bis-saum fa innahu la mithlalah." Hendaklah kamu berpuasa,
sesungguhnya puasa tidak ada bandingannya. Jadi memang saudara-saudara, puasa ini kalau dilihat dari beberapa sudut tidak ada bandingannya. Ya, sudut dalam segi yaitu kejiwaan. Maksudnya ini puasa mendidik jiwa kita. Sudut dari badan kita ini. Juga puasa memberikan kesehatan kepada badan kita. Dalam segi akhirat juga puasa ibadah pahalanya tidak ada bandingannya. Begitulah saudara-saudara secara singkat bahwa puasa ini memang ibadah yang tidak ada bandingannya. Saudara, bahwa puasa itu kan langsung mengajak kita untuk mengendalikan hawa nafsu. Dimulai dari nafsu makan dan minum. Tadi saya katakan makan dan minum merupakan kebiasaan kita dari kecil sampai dewasa. Ya, selama kita masih hidup itu makan sesuatu yang betul-betul manusia tidak bisa mengelak. Manusia selalu makan. Ya. Maka disinilah saudara-saudara cukup beratnya kita ibadah puasa. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Ini latihan langsung. Latihan menahan dari makan dan minum. Manusia kan punya nafsu makan, punya nafsu minum. Kemudian ditahan, cukup berat. Nah, bila mana seseorang bisa menjalankan ujian ini, bisa menahan diri ya, dari makan dan minum selama sebulan penuh di bulan Ramadan, diharapkan ia bisa pula menahan hawa nafsunya terhadap yang dilarang oleh agama. Sebetulnya makan dan minum kan tidak dilarang kalau bukan bulan puasa. Bahkan ada perintah kulu washrobu, silakan makan, silakan minum. Tapi di bulan puasa malah dilarang saudara-saudara. Kalau kita bisa menahan diri tidak makan, tidak minum, terhitung dari subuh sampai maghrib, berhari-hari sampai 1 bulan, maka niscaya kita pun akan bisa menahan diri kita, menahan hawa nafsu kita dari yang dilarang oleh agama. Hadirin saudara-saudara, kekacauan di dunia ini itu kan yang paling pokok gara-gara dorongan hawa nafsu. Pembunuhan, persengketaan, perkelahian, pertawuran, pemerkosaan, pemerzinaan, dan segala macam perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang jelek, itu timbulnya dari hawa nafsu. Semestinya memang orang Islam ini ya bisalah menahan diri dari yang dilarang oleh agama. Kan sudah dilatih, sudah digembleng setiap tahun sebulan, setiap tahun sebulan. Dilatih mengendalikan hawa nafsu dari makan dan minum. Semestinya juga bisa mengendalikan nafsunya saudara-saudara. Ya, nafsu seksnya bisa dikendalikan. Tidak berzina, tidak memperkosa. Begitu. Dia udah pandai mengontrol hawa nafsu, maka hendaklah pandai pula mengontrol nafsu seksnya. Maka suatu ketika Nabi kan menyuruh kepada anak muda untuk menikah. Ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai anak muda, bila mana sudah mampu untuk menikah, menikahlah. Wa man lam yastati, barang siapa yang enggak mampu menikah, mungkin keuangan belum cukup ataupun ada sesuatu yang belum terpenuhi, maka Nabi suruh apa? Fa'alaika bisaum, hendaklah kamu berpuasa. Jadi puasa itu salah satu cara untuk mengendalikan hawa nafsu seks begitu. Tapi kan terjadi ya di masyarakat perzinaan di mana-mana, pemerkosaan begitu juga. Ini kan gara-gara nggak bisa mengendalikan nafsu seksnya. Kalau memang belum mampu untuk menikah, berpuasalah. Ini cara yang jitu, cara agama, terapi menurut yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengendalikan hawa nafsu. Jadi saudara-saudara, ini puasa hebat sekali. Di situ ada pelajaran, di situ ada pendidikan. Kita dididik untuk pandai mengendalikan hawa nafsu makan dan minum, dan terus mengendalikan hawa nafsu seks, hawa nafsu ingin mengambil harta orang lain, hawa nafsu ingin berkelahi,
walhasil kan pada diri manusia macam-macam sifat yang buruk, sifat-sifat binatang, sifat-sifat hewan buas, itu ada pada diri manusia. Tapi saudara-saudara, kita kan Allah berikan akal, kita kan Allah berikan pendidikan agama, maka agama mendidik kita harus pandai mengendalikan hawa nafsu sehingga kita hidup di dunia tidak merugikan orang lain dan juga tidak merugikan diri sendiri. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, nafsu itu tunggangan iblis, nafsu itu tunggangan setan. Ya, kalau nafsu sudah diatur, nafsu sudah dikekang, otomatis setan nggak punya tunggangan. Artinya dengan puasa ini jalan setan dipersempit. Karena setan itu saudara-saudara menggoda manusia dari hawa nafsunya. Didorong-dorong. Maka nanti yang bertindak hawa nafsu. Sebetulnya hawa nafsu lebih jahat dari setan. Itu yang disebutkan oleh ulama. Disebutkan wan nafsu akhbasu min sab'ina syaitana. Nafsu itu lebih jahat daripada 70 setan. Setan itu nggak ada kemampuan. Kemampuannya hanya membisikkan di hawa nafsu kita. Nafsu adalah tunggangan, saudara-saudara. Kalau nafsu ini udah dikekang, dikendalikan, setan nggak punya tunggangan lagi. Dia nggak bisa masuk, saudara-saudara, untuk membisikkan dan menggoda. Maka pandai-pandailah mengambil pelajaran dari ibadah puasa ini. Bahwa ibadah puasa, saudara-saudara, mendidik kita secara langsung untuk mengendalikan hawa nafsu, khususnya hawa nafsu makan dan minum, terus berkembang hawa nafsu terhadap seks, hawa nafsu terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Hadirin saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, ini ibadah puasa merupakan ibadah yang gak ada bandingannya, bahwa ibadah puasa ini mendidik kita menjadi orang yang pantang menyerah, menjadi orang yang ulet, menjadi orang yang gigih. Anda bisa rasakan di siang hari, ya, berjam-jam kita menahan lapar, menahan haus. Ini cukup berat, saudara-saudara. Walaupun tenggorokan kering mencekik, perut kosong melilit, tetap kita berpuasa. Walaupun mungkin bekerja seharian penuh, tetap dia berpuasa. Bukan main gigihnya orang yang berpuasa. Bukan main uletnya orang yang berpuasa. Semestinya keuletan ini diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau Anda sebagai pelajar, sebagai mahasiswa untuk mencapai cita-cita, syarat yang paling pokok, sungguh-sungguh, gigih, pantang menyerah, dan ulet. Kalau Anda menyerah di tengah jalan, akhirnya cita-cita Anda tidak tercapai. Ini saudara-saudara bukan hanya pendidikan. Di dalam segala bidang, apa saja. Ya, kalau Anda pekerja, Anda harus gigih untuk mencari rezeki. Gak boleh menyerah. Gak boleh gara-gara hujan, aduh kehujanan. Nanti datang panas, aduh kepanasan. Ini kan potret orang yang pengecut. Potret orang yang tidak ulet, saudara-saudara. Islam mengajarkan kita supaya jadi orang yang ulet. Pantang menyerah, gigih, saudara-saudara. Ini puasa menyuntuhkan kepada kita. Ini puasa mendidik kita supaya menjadi orang yang ulet. Saudara, orang yang ulet itu dalam bahasa agama sabar. Ya. Jadi sabar itu kita artiin bukan menyerah, nggak ada dalam kamus agama sabar itu menyerah. Ya. Sabar melaksanakan perintah artinya ulet, tegar, pantang menyerah, saudara-saudara. Nah, ini perlu kita punya sifat sabar. Dan maaf, sifat sabar ini nggak datang begitu saja. Sifat ulet nggak datang begitu saja. Wajib kita paksakan diri kita. Kalau kita tidak pernah paksakan, jangan pernah mengharap jadi orang yang ulet, jadi orang yang sabar. Maka saudara-saudara, ada hadis Nabi yang berbunyi, wa may yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang memaksakan dirinya sabar, Allah berikan sifat sabar. Kalau enggak pernah memaksakan diri untuk sabar, jangan pernah akan mendapatkan sifat sabar. Walaupun ilmu kita segudang, kita mempelajari agama begitu banyak, kita orang temperamen,
orang yang suka emosional misalnya. Kalau kita nggak paksakan sabar, nggak pernah datang sabar. Susah saudara-saudara. Jadi sabar itu kegigihan, sabar itu keuletan, sabar itu pantang menyerah. Jadi banyak lagi lah saudara-saudara pelajaran-pelajaran yang kita dapat dari ibadah puasa. Walaupun tidak layak dijelaskan semuanya di dalam kesempatan khutbah ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberi bekas, bermanfaat buat diri kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus membimbing kita ke jalan yang diredhoinya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsu 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.